Selama ini tidak semua yang dipikirkan akan kita ungkapkan ke dalam kata. Semua pikiran-pikiran itu harus melewati proses penyaringan dengan akal dan hati, baru kemudian mulutlah yang mengucapkannya. The noise adalah sebutan untuk pikiran murni para pria, dan tanpa disaring, pria hanyalah kekacauan yang berjalan. Itulah sepenggal penjelasan di awal film yang akan saya ceritakan, berjudul Chaos Walking, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2021 yang disutradarai oleh Doug Liman dengan Patrick Ness sebagai penulis naskah berdasarkan novel distopian triloginya, yang mana buku pertama berjudul The Knife of Never Letting Go. Film yang berdurasi 108 menit ini dibintangi oleh si cantik Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Damien Bichir, David Oyelowo, Nick Jonas, dan masih banyak lagi. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi. Planet itu dinamakan Dunia Baru atau New World dengan tahun yang disesuaikan dengan bumi, yaitu 2257 Masehi. Lalu ditampilkan tokoh utama kita, Todd Hewitt, yang sedang berada di tengah hutan, melakukan sebuah tugas bersama anjingnya, Manshi. Todd sangat menikmati kesendiriannya di hutan, karena dia tidak harus mendengar noise orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Sayangnya kehadiran sang pendeta yang terus memikirkan tentang dosa dan penghakiman mengusik Todd. Sebuah tamparan keras juga mendarat di pipi Todd karena memikirkan kata-kata yang tak pantas, lalu mencoba menyembunyikan noise-nya seperti wanita. Apa itu wanita? Todd tidak pernah melihat wanita seumur hidupnya. Satu-satunya wanita hanya ada dalam pikirannya, yaitu sang ibu yang sudah meninggal dunia ketika Todd masih bayi. Todd hidup bersama dua ayah angkatnya, yaitu Killian Boyd dan Ben Moore. Mereka tinggal di dekat wilayah sebuah desa yang bernama Prentice Town, sesuai dengan nama si wali kota. Prentice adalah seorang yang sangat dihormati di sana, berwibawa dan mampu mengendalikan noise agar orang tidak bisa membaca pikirannya. Prentice selalu memperhatikan Todd sejak pemuda itu masih kecil. Dia melihat Todd memiliki bakat yang besar karena di umur yang masih muda, Todd cukup mahir dalam menggunakan noise-nya. Namun Killian dan Ben tidak suka putra mereka dekat dengan wali kota karena Prentice bukanlah seorang teman yang baik. Planet tersebut hanya berisi para pria tua. Yang termuda di antara mereka adalah Todd dan satunya lagi David yang merupakan putra Prentice. Banyak yang mengatakan bahwa Todd adalah manusia terakhir yang akan bertahan hidup di planet itu. Entah apa yang akan dia lakukan jika memang saat itu tiba. Suatu hari ketika sedang bekerja membantu ayahnya, Todd melihat seseorang sedang mencuri makanan di gudang. Orang itu berlari cukup cepat hingga akhirnya pengejaran Todd berakhir di sebuah lokasi di mana terdapat kapal antariksa yang hancur. Entah sejak kapan benda itu berada di sana. Namun, yang terpenting saat ini, Todd harus segera melapor demi mendapatkan pujian dari wali kota. Pemuda itu pun menjelaskan sedikit tentang si pencuri yang tidak terlihat wajahnya. Satu hal yang paling diingat oleh Todd adalah si pencuri tidak memiliki noise, yang mana menurut Prentice itu adalah seorang wanita. Tak lama kemudian, setelah ditinggalkan oleh wali kota dan para warga, tiba-tiba saja Todd dihampiri oleh si gadis pencuri. Namun gadis itu langsung melarikan diri ketika mengetahui niat Todd yang akan melaporkannya. Pengejaran pun dilakukan oleh wali kota dan para warga. Hingga akhirnya di sini sang wali kota menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan noise. Dia bisa memunculkan ilusi berupa pagar yang membuat si gadis terkurung. Gadis itu dibawa ke rumah wali kota. Di sana mereka membicarakan tentang New World dan noise yang hanya dialami oleh para pria ketika berada di planet itu. Lalu wali kota juga menjelaskan tentang para wanita. Beberapa tahun yang lalu terjadi perang besar antara manusia melawan makhluk pribumi yang tidak mau berbagi dunia. Makhluk itu disebut Speckle. Mereka membantai seluruh wanita hingga tak bersisa. Si gadis pencuri mengaku bahwa dirinya adalah anggota dari pengintai yang dikirim dari kapal Koloni 2 karena kehilangan kontak dengan Koloni 1 yang lebih dulu menempati New World. Kapal Koloni 2 cukup besar dengan 4.000 personel di dalamnya. Mendengar keributan di luar, sang wali kota pun meninggalkan gadis itu dan meminta David untuk menjaganya. Namun sangat disayangkan, kebodohan David membuat si gadis melarikan diri. Dan gadis itu juga mengetahui rencana Prentice yang hendak merebut kapal Koloni 2 untuk menguasai dunia.
Beberapa waktu kemudian, Hans, anak buah Prentice, datang dengan membawa jaket yang pernah digunakan si gadis. Dia mencurigai gadis yang sedang diburu oleh seluruh warga sedang bersembunyi di kediaman Killian dan Ben. Untungnya dua orang ayah itu sangat mengerti dengan sikap Todd. Mereka menghalangi niat Hans untuk menggeledah, tapi Todd harus pergi jika memang bertekad untuk menjaga si gadis astronot. Far Branch merupakan tempat yang aman untuk membawa si gadis astronot. Itu membuat Todd benar-benar terkejut karena ternyata selama ini dia dibohongi oleh orang tuanya yang mengatakan bahwa manusia yang tersisa hanya ada di Prentice Town. Sesaat kemudian, wali kota datang mengepung tempat itu. Terjadi pertengkaran yang cukup rumit karena Killian dan Ben bisa mengendalikan noise-nya sehingga sang wali kota terpaksa mengancam dengan menodongkan senjata. Tiba-tiba saja dari lumbung, sebuah motor melesat dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu adalah si gadis astronot yang melarikan diri. Todd langsung mengejarnya, diikuti oleh para pria berkuda. Saat disayangkan, Killian tertembak ketika berusaha melawan. Dia kehilangan kendali atas noise-nya sehingga tidak sengaja memikirkan tujuan Todd. Baik gadis astronot maupun Todd terus melaju sekencang-kencangnya tanpa menyadari bahwa di hadapan mereka ada jurang yang terjal. Mereka langsung terjatuh dan bahkan Todd harus membunuh Whiskey, kuda kesayangannya, karena kakinya patah. Meskipun sangat sulit untuk berkomunikasi, tapi Todd tetap berusaha meyakinkan gadis astronot bahwa dia hanya ingin menolong. Gadis astronot itu bernama Viola. Dia menceritakan tentang asalnya yang tidak dari planet bumi. Kakek neneknya ikut program pindah ke planet baru sekitar 64 tahun yang lalu. Sama halnya dengan Todd, Viola adalah seorang anak yatim piatu. Orang tuanya telah meninggal dunia karena sakit. Kini satu-satunya yang masih dipegang oleh Viola adalah janji untuk menuju ke dunia baru. Cerita tersebut benar-benar membuat Todd tersentuh, hingga tanpa sadar, dia, dalam tanda kutip, memikirkan hal-hal yang aneh. Todd merasa sangat amat malu, dia bahkan terpaksa tidur di tengah-tengah hujan. Tidak ada malam di New World. Todd dan Viola terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya melihat noise yang sangat besar. Itu adalah sebuah tanda untuk menjauh karena noise tersebut milik Speckle. Dugaan Todd benar, ada pemukiman Speckle di sana. Lalu ketika bersembunyi, tiba-tiba saja Todd diseret oleh salah satu dari makhluk itu. Dengan mudah, Todd dikalahkan makhluk bertubuh tinggi besar itu. Namun Todd tidak menyerah, dia harus menjadi seorang pria yang pemberani agar bisa melindungi Viola. Sayangnya Viola melihat hal tersebut dari sisi yang berbeda. Todd diminta menghentikan aksinya yang terus menikam Speckle dan akhirnya makhluk itu pun pergi meninggalkan mereka. Hanya karena ada orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang sesuatu, bukan berarti kita harus percaya begitu saja. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Todd dan Viola tiba di Far Branch. Awalnya mereka tidak menemukan siapapun di sana, seolah-olah tempat itu telah diserang oleh Speckle. Lalu muncullah seorang pemuda dan gadis kecil yang lagi-lagi membuat Todd terkejut. Ternyata masih ada perempuan di pemukiman lain, bahkan juga ada bayi, yang menandakan bahwa Todd tidak akan menjadi manusia terakhir yang bertahan di New World. Sepertinya hubungan Far Branch tidak begitu baik dengan Prentice. Terlihat dari raut wajah para penduduknya ketika Viola mengatakan bahwa mereka berasal dari sana. Namun sang wali kota bernama Hildy menerima Viola dan Todd dengan baik karena mereka berdua dilihat sebagai anak remaja. Kebanyakan dari warga Far Branch adalah para pemeluk agama yang taat. Mereka membiarkan mesin dan alat-alat canggih rusak, lalu melanjutkan bertahan hidup dengan cara yang lebih sederhana. Setelah menjelaskan tujuannya, Viola diarahkan ke Heaven. Itu adalah pemukiman pertama manusia, dan kemungkinan di sana masih ada alat komunikasi yang bisa digunakan. Viola pun memutuskan akan ke sana esok hari, karena kapal induk bisa pindah kapan saja ke sistem tata surya yang lain, dan jika itu terjadi, maka Viola akan terdampar selamanya di New World. Itulah yang diharapkan Todd. Viola terdampar dan bisa bersama Todd selamanya. Sementara itu, wali kota Prentice bersama anak buahnya telah bersiap dengan senjata canggih yang selama 20 tahun tidak terpakai. Mereka juga memaksa Ben untuk ikut, dan selain itu, juga ada Aaron, sang pendeta yang sangat menginginkan nyawa Viola sebagai penebusan dosa. Kembali ke Todd dan Viola, di siang yang seharusnya malam itu, mereka sama-sama tidak bisa tertidur. Viola membantu Todd membacakan sebuah buku yang merupakan jurnal milik Carissa, ibunya Todd. Sebab pemuda itu tidak pernah diajarkan cara membaca. Semua buku dibakar oleh Aaron karena noise sudah lebih dari cukup untuk
menggantikan buku. Akhirnya di sini Todd mengetahui kebenaran bahwa bukan Speckle yang membunuh para wanita, tapi Prentice dan Aaron. Mereka bahkan mempengaruhi semua pria untuk melakukan pembantaian, sehingga seluruh wanita di Prentice Town tewas. Todd marah semarah-marahnya. Dia bertekad akan membunuh Prentice dan juga Aaron. Beberapa waktu kemudian, sang wali kota dan pengikutnya tiba di Far Branch. Prentice menjelaskan tentang kapal antariksa yang membawa para penjajah untuk merebut wilayah mereka. Meski Hildy tetap berkeras untuk tidak menyerahkan Viola, namun sangat disayangkan, para lelaki Far Branch tak kuasa melawan pengaruh Prentice yang begitu kuat. Mereka semua diminta untuk meletakkan senjata, lalu pergi meninggalkan desa. Sementara itu, Todd yang mengetahui kedatangan Prentice langsung kembali ke rumah Hildy. Di sana dia menemukan Viola yang baru saja menghajar seorang pria Far Branch yang berkhianat. Sesuai dengan rencana, mereka akan segera menuju ke Haven. Namun baru saja keluar rumah, Todd dan Viola sudah dicegat oleh Aaron, sang pendeta. Selain itu, wali kota Prentice mengirimkan Ben untuk membujuk putranya agar mau menyerahkan diri. Todd merasa bersyukur karena Ben masih hidup, tapi di samping itu dia juga merasa kecewa karena terlalu banyak kebohongan yang dilakukan Ben dan Killian. Ben menjelaskan bahwa itu semua untuk melindungi Todd, termasuk yang akan dilakukannya. Ben menggunakan kemampuan mengendalikan noise untuk mengecoh Prentice dan anak buahnya. Hanya Aaron yang tidak tertipu oleh Ben. Dia terus mengejar Todd dan Viola, bahkan sampai nekat berkuda di sungai demi membunuh Viola untuk penghakiman. Untungnya Todd dan Viola diselamatkan oleh arus sungai yang deras. Sayangnya Munchie tertangkap. Dengan kejam sang pendeta menenggelamkan anjing itu hingga mati. Meskipun Todd terlihat tegar dan menganggap Munchie hanyalah seekor anjing, namun noise-nya berkata lain. Todd benar-benar terpukul atas kematian Munchie, anjing kesayangannya. Beberapa waktu kemudian, setelah mengikuti bangunan tiang-tiang monorail, Todd dan Viola menemukan kapal antariksa super besar yang merupakan bahtera bagi manusia yang ikut dalam koloni 1. Mereka pun harus bergegas sebab dari kejauhan Noise, Prentice dan anak buahnya mulai terlihat. Karena alat komunikasinya bermasalah, Todd akan membantu Viola untuk memperbaiki antena yang rusak meskipun mengetahui bahwa ini adalah sebuah perpisahan. Ketika alat komunikasi kembali berfungsi, tiba-tiba saja Aaron menyerang Viola. Dengan noise-nya, Aaron terus mengucapkan penghakiman dan pendosa. Hingga akhirnya dia mengakui bahwa pendosa itu adalah dirinya sendiri karena tidak bisa membedakan antara suara Tuhan dan noise. Lalu Viola melemparkan pemantik api untuk membakarnya. Di saat-saat terakhir, Aaron bahagia karena merasa api itu akan mensucikannya. Tak lama kemudian, wali kota Prentice tiba bersama anak buahnya. Pria itu menembak Ben karena Todd menolak menyerahkan Viola. Ben merasa sangat menyesal telah membohongi Todd. Seharusnya Ben dan Killian sejak dulu bersama-sama melawan Prentice dan pengikutnya. Terjadi pertarungan antara Todd dan Prentice. Awalnya pemuda itu berhasil memukul jatuh sang wali kota. Sayangnya Todd tidak berani untuk membunuh Prentice sehingga dia mendapatkan serangan balik yang nyaris membuatnya mati. Di saat-saat terakhir, Todd menggunakan noise untuk menciptakan ilusi. Dia memunculkan wanita-wanita yang pernah dibunuh oleh Prentice, termasuk Carissa. Lalu, ketika lengah, Viola muncul menyerang sang wali kota hingga jatuh ke dasar kapal. Film pun ditutup dengan menampilkan Todd yang terbangun di ruang medis. Pemuda itu merasa lega ketika menyadari dirinya masih hidup dan melihat pujaan hatinya. Namun Todd masih mencoba menutupi perasaan tersebut dengan terus menyebut namanya sendiri. Ternyata koloni 2 akan menetap dan Todd diminta bersiap agar bisa menjelaskan segala hal tentang New World termasuk The Noise. Dan sayang sekali, tidak ada kecupan untuk jagoan kita. Akankah manusia bisa memulai kehidupan yang lebih baik di dunia baru? Dan tamat. Bukan film yang jelek, tapi tidak sebagus yang saya harapkan. Petualangannya hanya terjadi begitu saja dan cukup singkat, padahal Todd dan Viola juga melewati pemukiman alien yang disebut Speckle. Tapi ketegangan yang muncul hanya sesaat dan tidak diketahui mengapa Speckle tiba-tiba pergi begitu saja. Karena jika manusia adalah aliennya, Speckle yang mengetahui kaumnya diserang seharusnya akan menyerang balik. Kalau perlu, Todd diburu sampai ke Far Branch atau Prentice Town.
Dikisahkan oleh Viola bahwa kakek neneknya meninggalkan bumi 64 tahun yang lalu, di mana saat itu sebelum koloni 1 tiba di New World. Tidak pernah dijelaskan secara rinci apa yang terjadi di bumi atau Old World. Viola hanya mengatakan bumi sudah tidak ada harapan lagi, namun mengutip dari novelnya bahwa dunia lama telah menjadi kotor, penuh dengan kekerasan yang menyesakkan, terbelah-belah menjadi bagian-bagian kecil di mana orang-orang saling membenci, bahkan membunuh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kesengsaraan yang berkepanjangan. Kalimat tersebut diucapkan oleh Hildy, yang mana bisa kita tarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar telah terjadi Perang Dunia Ketiga untuk memperebutkan kekuasaan dan tentunya sumber daya alam. New World atau New Earth atau Earth 2 seperti yang kita lihat lebih hijau dan indah. Namun tidak ada yang namanya malam. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, tapi pada sebuah scene ditampilkan bahwa ada dua bola bercahaya di langit. Dalam bukunya sendiri, dua bola bercahaya itu sebenarnya adalah bulan. Lalu dalam salah satu adegan film yang dihapus, Todd menjelaskan kepada Viola bahwa matahari pernah terbenam 10 tahun yang lalu, yang menyebabkan gagal panen selama 1 tahun. Masih tidak diketahui kapan tepatnya matahari akan terbenam lagi. Selain itu juga ada The Noise, sebuah fenomena yang dialami para pria termasuk hewan-hewan jantan, yang mana dalam bukunya sendiri dijelaskan bahwa The Noise adalah kuman. Sekedar informasi, orang-orang yang menjelajah dunia baru adalah kaum religius dari bumi. Jadi tidak semua manusia meninggalkan bumi. Ketika koloni 1 tiba, tentu saja mereka dibuat kaget, sekaligus bingung dengan fenomena The Noise. Jessica Elizabeth mendirikan sebuah kota bernama New Elizabeth, yang kini menjadi Prentice Town. Jadi ceritanya si Jessica ini meramalkan bahwa para pria akan menyerang wanita-wanita. Oleh karena itu, dia berencana membawa wanita-wanita dan anak laki-laki, termasuk pria-pria baik seperti Ben dan Killian, pergi melewati rawa. Sayangnya, sebelum rencana tersebut dijalankan, para pria jahat telah melakukan pembantaian. Jessica tewas bersama seluruh wanita di New Elizabeth. Dalam jurnal ibunya Todd disebutkan bahwa David Prentice pada awalnya adalah seorang penjaga kapal yang rendah hati. Dia memiliki seorang putra bernama sama seperti dirinya. Sayangnya Prentice tidak menemukan dirinya di dalam David, karena seperti yang kita lihat, David agak dungu dan tidak mampu mengendalikan noise-nya. Prentice juga termasuk di antara orang-orang yang mendirikan kota New Elizabeth bersama Jessica. Setelah perang Speckle, banyak dari para pria yang menjadi gila karena noise-nya. Prentice mulai memisahkan pria dan wanita seperti yang pernah dia lakukan di kota Heaven. Lalu dia juga yang memimpin pria di New Elizabeth untuk menyerang para wanita, mulai dari istri, saudara perempuan, bahkan anak perempuan mereka. Lalu mengambil alih kota dan merubahnya menjadi Prentice Town. Selama 13 tahun, wali kota Prentice mengembangkan kemampuannya dalam mengendalikan noise, termasuk mengajari beberapa pengikutnya yang terpercaya, tapi tidak termasuk putranya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Prentice pun semakin meningkat hingga bisa menjadikan noise sebagai senjata. Seperti yang sering disebutkan, I am circle, circle is me. Itu digunakannya untuk menutupi pikiran dan juga bisa digunakan untuk mempengaruhi pikiran pria lain. Selama bertahun-tahun, Prentice mengadakan sebuah upacara di mana anak laki-laki akan menjadi seorang pria yang mengharuskan mereka membunuh anggota yang tidak berguna. Itu diadakan setiap ada anak laki-laki yang menginjak umur 13 tahun. Ini juga bertujuan untuk mengumpulkan pasukan, yang mana dia berencana menyerang penduduk dunia baru lainnya yang telah mengusir orang-orang Prentice Town karena kejahatan yang tak termaafkan. Todd adalah salah satu yang akan dijadikan pasukannya, bahkan mungkin penggantinya di masa depan. Lah terus gimana kalau wanita nggak ada bang? Kan punah juga toh? Nah saya pikir ini berhubungan dengan penguasaan kapal koloni 2. Kemungkinan besar nantinya Prentice dan orang-orang terpilih akan membawa para wanita ke kapal koloni yang ditempatkan di orbit untuk memperbanyak keturunan. Karena kalau di luar New World kan para pria tidak mengalami noise, sehingga tidak perlu khawatir wanita mengetahui rahasia mereka. The Land atau manusia sering menyebutnya Speckle adalah makhluk humanoid penghuni asli New World yang hidup secara berkelompok dan dipimpin oleh makhluk yang disebut The Sky. Dalam bukunya sendiri, Todd menggambarkan Speckle ini seperti manusia, namun sedikit lebih tinggi dengan tubuh yang seperti mengenakan pakaian dari lumut. Lalu pernah juga digambarkan menyerupai manusia berkulit putih, tubuh tinggi, dan kurus. Lalu ketika diserang oleh Todd, mereka mengeluarkan darah berwarna merah. Dalam buku kedua, Speckle digambarkan ada yang berkulit putih dan hijau. Ini menandakan bahwa ada keragaman genetik dalam spesies itu.
Seperti yang saya jelaskan di awal video, bahwa Chaos Walking ini adalah adaptasi dari buku pertama novel trilogi Chaos Walking yang berjudul The Knife of Never Letting Go. Lalu buku kedua adalah The Yes and the Answer, dan buku ketiga adalah Monsters of Men. Jadi kemungkinan sequelnya sendiri bakalan ada, meskipun sangat amat kecil. Mengingat seri pertamanya saja banyak mengalami penundaan dalam penayangannya di teater akibat pandemi. Tapi ya kita doakan saja, karena sepertinya cerita akan jauh lebih berkembang daripada yang pertama. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, misalnya tentang The Sky, perang, dan lain-lain. Tapi karena durasinya akan terlalu panjang, maka akan saya lanjutkan di lain kesempatan saja ya. Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salah hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!